Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ila ihsani wa syukrullah wa ala taufiqi amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Mabatullah batalibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di bab baru ya, bab 45. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala babut tasammi bi qadhiyil qudati wa nahwihi. Bab tentang penamaan ya, qadhiyul qudat. Qadhinya para qadhi, hakimnya para hakim. Dan yang semisalnya. Jadi ini bagaimana nanti hukumnya, boleh atau tidak. Nah, kenapa kemudian bab ini masuk di kitab tauhid? Kita baca keterkaitannya. Ya, bayanu anna tasammi bismin fihi musyarakatun lillahi fit ta'zimi syirkun fir rububiyah. Ya, jadi di sini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya memasukkan bab ini dalam kitab tauhid karena beliau ingin menjelaskan bahwa penamaan dengan satu nama yang di dalamnya ada persekutuan ya, ada perserikatan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pengagungan ya, ini merupakan kesyirikan dalam rububiyah. Masya Allah ya, syirik dalam rububiyah ketika seorang itu ya menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan nama yang mengandung pengagungan bagi yang diberi nama itu. Ya, maka ya orang menamakan hakimnya para hakim, rajanya para raja ya. Apalagi nanti ya. Nah, ini ya nama-nama yang mengkultuskan seperti itu ya ini dilarang. Ini syirikan dalam rububiyah. Taib kita baca ya dalilnya. Fis sahihi an Abi Hurairah. Ya, dalam sahih ini sahih Bukhari dan Muslim ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malikil amlaki. La malika illallah." Ya. Sungguh orang yang paling rendah, yang paling jelek ya, yang paling jelek namanya ya, di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya Malikal Amlak, raja di raja, rajanya para raja ya. La malika illallah, tiada ya raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya berkata Sufyan, qala Sufyan ya, yaitu Sufyan wa Sufyan ibnu Uyainah ibni Maimun al-Hilali, thiqatun hafidun faqih, ulida bil Kufah sanata mi'atin wa sab'in hijriyatan. Beliau lahir di Kufah ya, di Irak ya, tahun 107 Hijriah. Wa sakana Makkah, dan beliau tinggal di Mekah. Wa mata sanata mi'atin wa thamanin wa tis'ina hijriyatan, dan beliau meninggal tahun 198 ya Hijriah rahimahullahu ta'ala, kurang lebih sekitar 91 tahun ya usia beliau. Nah, rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau mengatakan ya tentang penjelasan dari hadis tersebut ya, mithlu syahansyah. Beliau mencontohkan yang dimaksud ya dengan Malikul Amlak ini, yang semisalnya dengannya adalah kalimat syahansyah. Ya, syahansyah ini ya menurut apa yang saya baca di syarah kitab tauhid yang lain adalah ini lakop di Persia ya. Ya kalau di sini ya kita terjemahkan artinya raja di raja itu. Ya, rajanya para raja, syahansyah di Persia sono. Wa fi riwayatin ya, dan dalam riwayat yang lain ya. Li Muslim fi sahihi, yaitu ya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam sahihnya ya, itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aghyatu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamati wa akhbathuhu ya, ditambahkan ya aghyatu rajulin ya, orang yang paling dimurkai oleh Allah besok di hari kiamat, dan yang paling jelek dia besok di hari kiamat ya. Jadi ada aghyatu rajulin ya, al-ghaid mithlul ghadab wal bughd ay annahu yakunu baghidan ila Allah, dia itu menjadi orang yang sangat Allah murkai. Wa akhbathuhu ay abtalahu,
yakunu khabithan indallahi maghduban alaih. Ya, dia itu orang yang paling jelek, yang paling Allah batilkan, ya Allah rendahkan dia besok di hari kiamat, ya. Itu adalah orang yang menjuluki dirinya itu, ya. Naam, Malikal Amlak, ya. Rajanya para raja, ya. Nah, ya, karena la malika illallah, tiada raja kecuali Allah. Hadza raddun ala man fa'ala dzalika bi annahu wada'a nafsahu syarikan lillahi fi ma huwa min khasaisihi. Nah, ini dia. Ya. Tidak bolehnya menamakan raja di raja itu karena ya di sini karena dia itu, ya, mendudukkan dirinya sebagai tandingan, sebagai sekutu Allah. Ya. Nah, yang mana memang sesungguhnya yang memiliki segala sesuatu itu hanyalah Allah Ta'ala. Tidak boleh, ya, di dikiaskan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah kepemilikan itu. Ya, kita ini manusia sangat kecil, ya. Apa sih yang dimiliki? Ya, sebesar-besar raja yang ada di dunia, apa sih mentoknya kan itu? Paling harta seberapa? Ya, kalau memang harta sampai, walaupun dia sampai bisa membangun, ya, segede apalah, ya, segede provinsi atau segede apa itu, diakui hartanya semua, kalau Allah berkehendak semenit bisa hilang itu. Allah turunkan tsunami atau Allah berikan gempa bumi, ya, atau apa sebagainya. Nah, itu tidak ada, ya, yang bisa, ya, menandingi, menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara itu. Tiada yang memiliki kecuali Allah Ta'ala. Dan hakikatnya kita ini kan harus sadar, kita ini dititipi, ya, harta sebanyak apapun, ya, itu kan pemberian Allah, ya. Fadlullahi yu'tihi man yasha, ya. Kelebihan, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, ya. Bukan kemudian, ya, itu berdasarkan hasil upaya kita 100%. Ya, maka kita harus sadar di sini, ya, tiada penguasa, tiada yang memiliki segala sesuatu itu kecuali Allah Ta'ala. Maka tidak boleh bagi seorang, ya, menjuluki dirinya, ya, Malikul Amlak. Tapi di sini ada satu faedah bahasa yang ditambahkan oleh Syekh Fauzan. Lihat di kalimat yusamma, ya. Nah, di yang pertama, ya, fa inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma, kan begitu, ya. Nah, di sini memang ada riwayat yang lain, ya, yang disebutkan dengan kalimat yusamma, gitu. Ya. Nah, yusamma ini mabniun lil majhul, ay yud'a bidzalika wa yardha bihi fi ba'dhi riwayat tasamma bitta ay samma nafsahu bidzalika. Jadi ada dua riwayat begini, ya. Dalam satu riwayat kalimatnya, ya, inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Dalam riwayat yang lain, inna akhna asmin indallahi rajulun yusamma, begitu. Nah, Syekh Fauzan menerangkan perbedaan antara dua perkara itu, ya, yusamma dan tasama. Adapun kalau yusamma, yaitu mabni lil majhul, ya, yang mana artinya adalah, ya, dia itu dipanggil dengan kalimat Malikul Amlak itu. Dia dipanggil, jadi orang lain yang menggelari dia, orang lain yang memanggil dia, wahai rajanya para raja, ya. Lalu dia ridho, ya, dengan panggilan itu. Jadi bukan dia yang menamakan dirinya, tapi orang lain, begitu. Ini yusamma kalau dibaca yusamma. Tapi kalau dibaca tasamma, nah ini, ya, ditambahkan Syekh Hasan faedah bahasanya ini, ya, itu sama nafsu bidzalika. Dia sendiri yang menamakan dirinya, aku ini loh raja para raja, maka panggillah aku ini, ya, raja para raja. Ya, maka ini, ya, disebutkan, ya, dalam faedah di kitab tauhid yang lain yang saya baca, ya, bahwasanya itu dua-duanya dilarang, ya, karena itu sama-sama menunjukkan kesombongan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara yang tidak sepantasnya ia sombongkan, ya. Nah, ya tadi, ya, kita kalau mau menyadari kan sebesar apa sih kekuasaan manusia di dunia itu, di hari kiamat tidak ada, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, besok di hari kiamat mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa hari kiamat besok, penguasa hari pembalasan, ya. Di situ nanti, dalam satu hadits, ya, yang panjang, hadits qudsi,
Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan di hari ini, yaitu di hari pembalasan besok. Tidak ada itu orang yang bisa jawab. Ya, maka itu membuktikan ya, di antara tafsir yang mengatakan menafsirkan ayat Malik Yaumiddin itu benar-benar membuktikan bahwa kekuasaan itu sungguhnya hanyalah lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Kuasa akan segalanya. Tidak ada ya yang memiliki segala ya sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya maka itu ya dari sisi ya, orang. Jadi kalau dia berani menamakan diri seperti itu atau dia dipanggil dengan gelar ya, raja di raja lalu dia ridho, nah berarti ada dalam dirinya ya kesombongan ya. Nah kesombongan dengan dia itu menyejajarkan ya, menyejajarkan dirinya dalam kepemilikan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ingat juga ya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwasanya Numrud rajanya yang berkuasa di kaumnya Nabi Ibrahim itu mati karena apa coba? Karena binatang yang sangat kecil, nyamuk ya. Masya Allah ya. Padahal dia begitu mengatakan bahwa dia itu apa? Tuhan. Dia mengatakan orang harus nyembah dia. Dia mengatakan yang menguasai. Dia mengatakan dia itu yang menghidupkan dan yang mematikan ya kan. Dia belah orang, dia menghidupkan, satu dibiarkan hidup, satu dibiarkan satu dibunuh katanya. Itu katanya dia bisa menghidupkan dan mematikannya. Maka ketika ditantang Nabi Ibrahim ya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal maghrib. Ya, minal masyrik ya, fa'ti biha minal maghrib ya. Allah mendatangkan matahari itu kan terbitnya dari timur. Coba terbitkan dari barat, fabuhital ladzi kafar. Ya, maka terdiamlah orang-orang kafir itu. Ya, orang sesombong itu matinya juga gitu. Orang Fir'aun ya, mengatakan dirinya Tuhan, bahkan mengatakan perkataan yang sangat luar biasa, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Matinya karena air laut. Ya, Masya Allah ya, maksudnya ya dia merasa bisa mengejar Nabi Musa, dia merasa bisa melawan ya apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala membalikkan ya, apa yang Firaun ya, ada di atasnya. Ya, maka itulah ya menunjukkan ya, benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu maha menguasai segalanya. Baik, makna global dari hadis ini kita baca dulu. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna awdha'an nasi 'indallahi azza wa jalla man tasamma bismin yahmilu maknal 'azamati wal kibriyai. Tolong kasih garis bawah nih ya. Bahwa orang yang paling rendah di sisi Allah azza wa jalla adalah seorang yang menamai dirinya dengan nama yang mengandung makna kebesaran dan keagungan. Ya, keagungan dan kesombongan. Ya. Allati la taliku illa billahi, yang mana keagungan, kebesaran, kesombongan, kemuliaan ini tidaklah pantas disandang kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nama yang dilarang itu seperti kamalikil muluk, ya, rajanya para raja. Li'anna hadza fihi mudahatun lillahi. Karena di sini kalimat raja di raja itu ya ada ya penandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhu yadda'i li nafsihi au yudda'a lahu annahu niddun lillah. Maka dengan dia menamakan dirinya Malikul Amlak, atau dia dijuluki orang sebagai raja di raja lalu dia ridho, maka itu menunjukkan ya bahwa ya, dia itu ridho, dia itu santai saja, dia itu setuju-setuju saja kalau dia itu ya, menjadi tandingan bagi Allah Ta'ala. Falidzalika sharal mutasammi bihadzal ismi min abghadin nasi ilallahi wa akhbathihim indahu. Ya, maka oleh sebab itu orang yang menamakan diri dengan gelar-gelar seperti itu ya, itu akan menjadi orang yang paling rendah, yang paling Allah murkai ya,
dan paling jelek besok di hari kiamat. Nah, ya, jelas sekali ya. Nah, bahkan ya dalam satu hadis ya yang menjelaskan tentang akibat ya dari kesombongan ya. Yang diantaranya adalah orang yang ngaku raja diraja seperti ini ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memperingatkan ya, karena mereka di dunia kan orang yang sombong ini kan mengaku raja diraja ya, dan semisalnya ini kan, ini orang ini adalah orang yang mutakabir ya, orang yang tergolong dalam bahasa syar'inya mutakabir, orang yang menyombongkan diri dengan apa yang ia miliki di dunia ya. Maka orang-orang yang menyombongkan diri dengan apa yang ia miliki di dunia lalu mengklaim dirinya seperti itu, seperti raja diraja yang semisal ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam satu hadis ya, yang diriwayatkan yang pernah saya baca ya di Sahih Targhib ya, karya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal mutakabbirina yuhsyaruna yaumal qiyamati ka'amthalidz dzarri ya fi suwarir rajuli yaghshahumud dhullu min kulli makan. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang yang sombong di dunia ini ya, itu besok di hari kiamat Allah akan kumpulkan dia ya, dia itu akan menjadi seperti semut tapi berbentuk manusia, jadi sangat kecil ya. Dia jadi sangat kecil tapi berbentuk manusia, yang dia akan dilingkupi dzul, kerendahan dari segala sisinya ya. Dan ingat ya, besok di hari kiamat itu kan yang dibangkitkan nggak hanya manusia saja ya. wa idzal wuhusyu husyirat ya. Jika binatang-binatang buas juga dibangkitkan. Loh, kalau dia itu ya di dunia dia sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan ya besok di hari kiamat kesombongannya itu. Al jaza'u min jinsil amal. Karena dia amalannya sombong, ya kan? Besok di akhirat Allah akan hinakan dia. Ya bayangkan, dirubah bentuknya sampai sekecil semut. Ya, lalu datang manusia yang lain gede-gede ya kan. Hewan-hewan buas gede-gede, dia diliputi kehinaan dari segala sisi karena kesombongan yang ia lakukan di dunia. Ya, bagaimana itu? Nah, itu dia. Itu yang perkara yang wajib kita imani ya. Nah, maka yang penting bagi kita bukan kemudian membayangkan bentuk ewi mau, tapi haruslah kita menjauhkan diri ya, dari sikap-sikap kesombongan itu, karena memang itu ya sangat berbahaya ya. Dan orang ya yang bersombong diri dengan menyebut raja diraja dan semisalnya, lihat saja besok ya di hari kiamat ya, dia akan menjadi orang yang paling hina, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah ya. Atau sebelumnya, maaf ya, munasabatul hadits lil bab. Kenapa keterkaitan hadis ini dengan bab? Annahu yadullu ala tahrimi tasammi bi qadil qudat wa nahwihi qiyasan ala tahrimi tasammi bi malikil mulukil waridi dzammuhu wa tahdhiru minhu. Ya, bahwa hadis ini menunjukkan tentang haramnya menamakan diri dengan qadiyul qudat atau yang semisalnya ya, sebagai bentuk qiyas ya dari pengharaman penamaan Malikul Amlak ini ya, yang datang celaannya di dalam hadis ini dengan jelas ya. Dan juga hadis ini ya memberikan faedah tahdzir dari kesombongan ya, peringatan kita jangan sampai ya menjadi orang yang sombong. Nah, namun ya sebagaimana pula disebutkan ya dalam syarah kitab tauhid yang lain, bahwa sungguhnya khusus untuk kalimat qadiyul qudat ya, itu memang ada beberapa pendapat para ulama ya, beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Nah, ini diantaranya adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala ya. Beliau mengatakan ya, berpendapat bahwa panggilan qadiyul qudat, qadinya para qadi itu haram secara mutlak. Lah pada pemanggilan qadiyul qudat ini ya, ini pernah terjadi memang ya di masa dinasti ya, Abbasiyah.
panggilan qadhiyul qudat itu berlaku ya di apa namanya, kalau di Indonesia kan kayak kejagung, kejaksaan agungnya. Jadi dulu kan ada qadhi, ya, urusannya agama Islam kan qadhi, ya itu dulu begitu, ada qadhiyul qudatnya. Dan bahkan ya kalau saya tidak salah ingat ya, saya pernah baca buku ya, orang musuhnya Imam Ahmad yang namanya juga Ahmad Ibnu Abi Duat, yaitu dipanggil ya, oleh 3 kekhalifahan saat itu ya, setelah Harun ar-Rasyid meninggal kan, diganti anaknya Ma'mun ya, bin Harun ar-Rasyid, kemudian diganti Al-Mu'tasim ya. Lalu setelahnya 3 kekhalifahan ini yaitu kemasukan paham Mu'tazilah ya, dan yang diangkat sebagai qadhinya adalah si Ahmad bin Abi Duat ya, dia dipanggil dengan qadhiyul qudat ya. Dan itu ya, kembali ke sini bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memandang ini haram secara mutlak, tidak boleh ya. Beliau dalilnya hadis ini ya, itu kias dari Malikul Amlak, sama aja raja diraja tidak boleh ya. Maka hakimnya para hakim kan tidak boleh ya, karena kehakiman yang tertinggi, yang paling tahu hukum, yang paling benar hukumnya kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ya memanggil dengan qadhiyul qudat itu. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, namun memang ada sebagian ulama yang mengatakan makruhnya. Ya, mengatakan makruhnya. Ya, dengan apa namanya? Pendapat ya, diantaranya yang dijadikan dalil itu adalah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ya, yang mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya ya, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, orang umatku yang paling kasih sayang kepada umatku itu adalah Abu Bakar. Sahabat yang paling berkasih sayang kepada umatnya adalah Abu Bakar ya. Wa asyadduhum fi dinillahi Umar, dan yang paling keras, paling tegas dalam masalah agama di kalangan umat ini adalah Umar ibn Khattab ya. Wa asdaquhum ahya'an Utsman ya. Dan yang paling jujur, yang paling benar ya, malu, sikap malunya yang paling memiliki rasa malu itu adalah Utsman. Lalu wa aqdhahum Ali bin Abi Thalib, dan yang paling tahu terhadap qadhi itu adalah Ali bin Abi Thalib ya. Lalu masih beliau tambahkan ya, wa aqra'uhum li kitabillah Ubay ibnul Ka'ab ya. Yang paling bagus bacaannya dalam Al-Qur'an itu adalah Ubay bin Ka'ab. Lalu wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal, yang paling tahu halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal ya. Lalu beliau tutup ya dengan kalimat ala wa inna likulli ummatin amin ya. Ketahuilah bahwa setiap umat itu memiliki amin, yaitu pemangku amanah, orang yang paling amanah dengan diberi amanah begitu ya. Wa aminu hadhil ummah wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan aminnya umat ini ya, orang paling pemegang amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, di kalimat ya wa aqdhahum Ali bin Abi Thalib, dan yang paling tahu dengan qadhi, urusan qadhi itu adalah Ali bin Abi Thalib, maka itu ya dijadikan sebagian ulama untuk membolehkan pemanggilan qadhiyul qudat ya. Tapi itu ya, sebagian ulama mengatakan itu makruh, karena itu bukan berarti Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang paling benar hukumnya begitu, tetapi yang paling tahu terhadap masalah qadhi, masalah hukum ya. Jadi singkatnya ada 3 pendapat yang mengatakan haramnya pemanggilan qadhiyul qudat, yang mengatakan bolehnya pendapat qadhiyul qudat dengan dalil ini tadi, yang mengatakan makruhnya ya dengan qadhiyul qudat. Namun saya sampaikan di sini ya, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara mutlak mengatakan ya pemanggilan qadhiyul qudat ini haram ya, dan itu juga yang lebih mendekati ya, kebenaran wallahu taala alam, dan itu yang dipraktekkan di Arab Saudi saat ini pula ya. Tidak ada di sana itu qadhiyul qudat ya, karena untuk menghindari kesyirikan dalam perkara rububiyah ini ya. Nah, jelas ya insyaallah. Kemudian faedah yang kita bisa petik ada 3, tahrimut tasami bi qadhiyil qudati wa nahwihi. Jelas sekali ya Syekh Fauzan di sini ya mengatakan ya pengharaman penamaan dengan qadhiyul qudat atau yang semisalnya ya. Ini.
Kemudian ya, wujubu ihtirami asma'illahi ta'ala, wajibnya memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti tadi ya, apa Malik, ya, Malikul Amlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dengan kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya bagi seorang ya untuk ya apa namanya meminta ataupun menggelari dirinya apa namanya ya dengan perkara-perkara yang di situ ada ya perserikatan dengan nama-nama yang merupakan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada satu kisah yang bisa dijadikan ibrah ya. Bahwasanya suatu ketika Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah suatu ketika lewat begitu ya di hadapan ya para, saat itu kan apa namanya beliau sudah di apa namanya Damaskus ya kan, beliau di Damaskus jadi gubernur di area Damaskus di Syria ya. Lalu ada orang ya, ketika beliau lewat begitu orang-orang itu berdiri ya, lalu berdiri tadinya duduk gitu kan, mereka sengaja berdiri karena Muawiyah jalan. Lalu setelah Muawiyah jalan duduk di apa kursinya, kursi pemimpin begitu, mereka duduk lagi begitu. Nah, maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu menegur mereka. Ya menegur mereka dengan satu hadis ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang seingat saya ini disahihkan oleh Syekh Albani ya, Syekh Albani rahimahullah taala, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya man sarrahu an yamthula lahur rijalu ya ya man sarrahu an yamthula lahur rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dan seingat saya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ya, siapa yang dia itu merasa senang jika seorang itu menghormati ia dengan cara berdiri, ya, maka hendaknya dia mengambil ya apa tempat duduknya di neraka. Ya, Masya Allah, ini jadi peringatan ya. Ketika itu dilakukan di hadapan Muawiyah, langsung beliau menegur dengan hadis tersebut ya. Lalu setelahnya tidak dilakukan lagi itu ya. Maka yang terjadi di saat-saat kita seperti ini sebenarnya apa? Budaya barat itu ya kan, ada pemimpin siapa ya, lewat lalu dia berdiri menghormati, lalu kalau dia lagi mau apa ceramah di depannya ada apa, mungkin yang jabatannya lebih tinggi malah nggak hanya menghormati, membungkuk-bungkuk gitu, monggo Pak, apapun ya. Nah ini jangan sampai ya dilakukan ya oleh orang-orang yang telah mengetahui bahwasanya itu salah begitu. Ya, karena itu memang ya bukan ajaran Islam. Ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi wajibnya kita untuk memuliakan nama Allah dan menjauhi segala bentuk kesombongan. Itulah yang terakhir, al-hathu ala tawadhu'i wa ikhtiyaril asma'il munasibati lil makhluqi wal alqabil mutabiqatilah. Anjuran untuk bersikap tawadhu ya. Dan memilih nama yang sesuai dengan makhluk dan gelar-gelar pula yang sesuai dengannya ya. Jadi tidak boleh baginya itu ya, untuk bersikap sombong. Nah, dipahami ya. Dan tawadhu ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya, arti dari tawadhu itu adalah menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang lain ya. Ini diambil ya, disebutkan oleh sebagian ulama mafhum mukhalafah dari satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi itu menyebutkan ya bahwa al-kibr itu adalah ghamtun nasi ya, wa batarul haq. Yang namanya kibr itu ghamtun nasi wa batarul haq, apa meremehkan, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Maka tawadhu itu sebaliknya ya. Dia itu menerima kebenaran dan tidak meremehkan dan tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Dan disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala terkait tentang hadis tersebut ya, faedah yang sangat penting, bahwa yang sangat berbahaya ya, termasuk perkara yang sangat berbahaya adalah seorang itu sombong karena ilmunya. Sombong karena ilmunya. Karena sesungguhnya orang punya ilmu itu bukan semakin sombong, tapi kalau orang semakin ilmu itu kan seharusnya semakin takwa, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah, dan semakin dia itu tawadhu, menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Itu namanya berhasil dia berilmu. Tapi kalau seorang yang memiliki ilmu, apapun itu, ilmu agama, ilmu dunia, lalu kemudian dia
ya bersikap sombong di hadapan manusia, tidak mau menerima kebenaran, yang meremehkan manusia, yang meremehkan orang lain, nah itu berarti ilmunya tidak berkah. Ya, kita ini punya ilmu, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kehendaki seorang yang tadinya bergelar doktor, profesor, kepalanya kebentur diar gitu, lalu lupa ingatan semua. Ya, apa yang pernah dia pelajari 50 tahun mungkin udah lupa. Ini kan sangat bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seperti itu. Ya, maka tidak ada yang patut untuk kita sombongkan, ya, karena hakikatnya kita ini ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, hamba-hamba Allah itu ya, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Ya, maka marilah ya kita menjadi orang yang tidak sombong dan menempatkan diri sesuai dengan apa yang kapasitas, kapabilitas yang kita miliki, dan jangan pernah meremehkan kebenaran, jangan pernah meremehkan manusia. Baik ya, ini yang kita bisa bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.